Salam saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Selamat pagi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saudara. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan belajar daripada firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hikmat, pengetahuan, supaya firman-Mu Tuhan bisa kami cerna. Supaya firman-Mu Tuhan bisa kami ketahui. Supaya firman-Mu Tuhan berkarya dan menjadi nahuda di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 2 Saudara. Demikian tertulis di sana. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Iman Abraham yang perlu kita contoh. Saudara dikasihi Tuhan, 25 tahun bukanlah waktu yang singkat. Abraham menunggu janji Tuhan untuk mendapat Ishak, anak perjanjian itu saudara. Jatuh bangun, timbul tenggelam. Kita sudah mengikuti kisah Abraham yang semula bernama Abram itu saudara. Ketekunan dan kesetiaannya berbuah manis pada akhirnya. Tetapi sukacita, keceriaan itu tidak berlangsung lama bagi Abraham, saudara. Ada episode yang baru yang ia harus tembus. Perintah Tuhan bagaikan petir di siang bolong, saudara. Sangat mengejutkan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tuhan tiba-tiba mendadak sekali meminta Abraham untuk membawa Ishak ke bukit Moria. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Tuhan tahu bahwa Ishak adalah anak tunggal yang dimilikinya kini saudara. Tuhan juga tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. Tidak cukupkah kedua fakta itu yang membuat Ishak menjadi milik Abraham yang paling berharga? Ishak adalah pewaris keluarga Abraham kelak. Demi Ishak, Abraham rela menunggu untuk kurun waktu yang begitu panjang dan melelahkan. Tetapi kini Tuhan memerintahkan kepadanya untuk menjadi Ishak adalah korban bakaran bagi Tuhan. Kadang Tuhan meminta menurut kita sangat sulit dipenuhi saudara. Ishak kan anak perjanjian. Ishak kan anak penerus hidup Abraham. Mengapa Tuhan sekarang memintanya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran? Dimatikan hidupnya. Apa tidak ada yang lain saudara? Bukankah ia punya ribuan ternak sebagai pengganti untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran? Mengapa harus Ishak? Apa Abraham menolak dan berdebat dengan Tuhan? Alkitab tidak memuat hal itu saudara. Yang ada adalah Abraham tunduk dan taat 100% sepenuhnya saudara. Buktinya
Kejadian 22 ayat 3 berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pagi-pagi menunjukkan waktu pagi benar. Walaupun pedih dan perih hati Abraham, ia sepenuhnya mentaati perintah Tuhan. Tidak ada sama sekali ia membantah dan memohon supaya jangan Ishak. Apa yang Tuhan minta dan perintahkan, itu yang Abraham jalankan. Tanpa keraguan sedikit pun, Abraham melangkah menuju Bukit Moria, ladang pembantaian untuk anak tunggalnya yang amat dia kasihi. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi selama perjalanan itu. Ishak pasti bertanya, saudara, kita mau kemana? Mengapa membawa kayu bakar? Mana hewan yang mau dikorbankan? Saudara, mungkin tidak cukup 1 kali. Pasti berulang kali Ishak yang masih remaja itu bertanya kepada ayahnya. Apa yang dijawab Abraham, saudara? Bagaimana perasaan dan hati Abraham saat itu? Bagai belati menghujam berulang kali, saudara, menusuk ulu hatinya. Bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada Ishak yang masih kecil itu? Mana mungkin ia bisa mengerti? Setiap kali Ishak bertanya, Abraham menoleh kepadanya. Abraham melihat wajah anaknya itu, ingin rasanya memeluknya, ingin rasanya memandanginya lebih lama sebelum anaknya dijadikan korban bakaran. Lama sekali rasanya perjalanan itu, saudara. Saudara, iman Abraham kepada Tuhan membuat ia taat sepenuhnya. Iman melihat yang tidak kelihatan, percaya yang mustahil, dan menerima yang tidak mungkin. Statement salah satu pemikir yang bernama Corrie ten Boom dalam tulisannya, saudara. Sekalipun beratnya sangat luar biasa, sulitnya tidak terbendung, pedihnya tidak terperihkan, tetapi iman Abraham berhasil mengalahkan semuanya. Kecintaannya kepada Ishak, harapan akan hari tuanya hingga penerus pewaris hidupnya tidak lagi diperhitungkannya, saudara. Semua kepentingan pribadinya tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk menyatakan imannya kepada Tuhan yang disembahnya. Semua kepentingan pribadinya tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk menyatakan imannya kepada Tuhan yang disembahnya. Abraham terlalu percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakannya. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi yang percaya kepadanya, saudara. Inilah firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan hidup kita saat ini?
penuh dengan kisah sedihkah? Masih percayakah kita sepenuhnya kepada Tuhan? Sudah berapa lama hidup kita terjepit? Kita merasakan haus yang luar biasa. Inilah saatnya kita berpaling kepada Tuhan, memandangnya dan menghampirinya, saudara. Percayakan setiap langkah kita kepadanya. Seperti Abraham yang tanpa ragu terus mendaki Bukit Moria. Abraham sudah memberi teladan. Kita pasti bisa melakukannya. Jangan pernah berhenti percaya, saudara. Jangan menyerah, tetapi berpasrahlah kepadanya. Dia Tuhan. Biarlah dia perbuat apa yang dipandangnya baik untuk hidup kita. Dia Tuhan. Biarlah dia perbuat apa yang dipandangnya baik untuk hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan. Saat pagi hari ini, saudara, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati dan bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Haleluya. Amin.